1.500 orang datang besok. Coba berapa dia bawa ke sini uangnya untuk dibelanjakan di Pulau Samosir ini. Otomatis berarti ekonomi daripada Pulau Samosir akan bangkit. Dengan ditetapkannya Samosir sebagai destinasi pariwisata super prioritas, maka akan menggugah semua para raja sejabat untuk berbuat, mengingat dan rindu kampung halamannya. Puji Tuhan, salah satu keunggulan dari marga Sejabat adalah termasuk dari marga yang sudah punya yayasan. Itu bagi bangsa Batak itu sudah hal yang luar biasa, karena tidak semua marga punya yayasan. Untuk menyatukan itu susah. Nah, kalau begitu dia dimanapun dia berada, apalagi semakin jauh dia dari Samosir, rasa rindu itu akan semakin ternyata. Buktinya dari New York datang, dari Amerika, dari Australia datang. Wow. Mulai Syaha sampai Syakudan, suasana baru do bere berenang. Ala raja do kum nabi, sara raja Muhammad. Selamat sore, saya Fernando Stanggang, Green Vita TV. Hari ini kita ada di Desa Unjur, tepatnya di lokasi Tugu Toga Sejabat. Dan hari ini ada pesta syukuran Marsum Busihol PPTS, Punguan Poporan Toga Sejabat se-Indonesia, dan dihadiri oleh ribuan koparan dari seluruh Indonesia. Nah, di tengah acara kami ajak ngobrol Ketua Umum Punguan Poporan Toga Sejabat, yaitu Bapak Barmen Sejabat, dan juga Bendara Umum yaitu Nicholas Naibaho. Nah, Amang Muda Barmen Sejabat, ini kegiatan ini tentunya pertama kali pasca COVID-19. Nah, apa tujuan dan maksud daripada kegiatan syukuran atau masuk Busihol kegiatan PPTS ini? Silakan. Tujuannya kira-kira begini, tujuan supaya kita Toga Sejabat bisa datang ke sini, saling mengenal, saling kasih lah, bahwa kita itu adalah satu darah. Jadi satu darah itu kalau kita sering ketemu, berarti kita itu kan otomatis kerinduan itu perlu dipupuk. Nah, di samping itu juga perlu kita bagaimana cara kita supaya menghidupkan wisata di Pulau Samosir. Nah, ini yang penting ini. Soalnya besok kira-kira paparan Toga Sejabat yang datang besok kira-kira 2.500 orang. 2.500 orang. Kalau 2.500 orang datang besok, coba berapa dia bawa ke sini uangnya itu dibelanjakan di Pulau Samosir ini. Otomatis berarti ekonomi daripada Pulau Samosir akan bangkit. Ekonomi kerakyatan UMKM semua lah. Nah, gitu. Ada yang dagang seperti di sini, ada dagang
aqua, ada dagang makanan kecil, otomatis ini kan nanti pasti dibeli. Akibatnya berarti bangkitlah ekonomi itu. Itu yang perlu kita harapkan supaya nanti saudara-saudara kita juga marga, partner yang lain, ya kita himbau seringlah datang berkunjung ke Pulau Samosir. Tidak ke daerah lain tapi ke daerah Samosir ya. Ke daerah Samosir. Dan mengajak seluruh paparan ke sini. Baik. Nah, ini kegiatan saya kira mungkin sudah lama ya tidak dilakukan karena COVID-19 yang melanda Indonesia ya. Iya, memang udah lama kita rencanakan. Tapi karena COVID 2020, 2021 baru bisa sekarang dilaksanakan. 2022. Baik. Kedepannya Namang. Kedepannya apa rencana yang akan dilakukan? Apakah kegiatan ini akan dilakukan secara kontinu, berulang, dan dalam bentuk apa saja? Nah, nanti rencana seperti ini akan kita bikin sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun ya? Nanti kita bikin yaitu Sembusi Hall. Pokoknya pulang ke kampung halaman. Nah, tapi rencana kita tahun 2023 kita mau bikin pesta budaya dan pesta budaya dan rakernas rapat kerja nasional ya untuk mengevaluasi yang kegiatan-kegiatan sekarang. Sehingga nanti untuk berikutnya bisa lebih bermakna, bisa lebih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Itulah kira-kira. Baik. Nah, untuk kegiatan hari ini, tahun ini, apa saja yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi kegiatan Marsumbusi Hall hari ini? Hari ini dilaksanakan oleh panitia adalah untuk biasa kalau orang Batak itu kan ada budaya. Betul. Budaya itu ya harus ada tuani godang. Biasa itu orang Batak kan. Nah, ini udah kita laksanakan sekarang. Dan besok adalah mata ulaun. Besok mata ulaun. Besok mata ulaun kita mengundang Tulang. Tulang itu datang besok Lumban Gaul ya, Lumban Gaul. Tulang si jabat marga apa? Lumban Gaul. Lumban Gaul ya. Baru nanti hula-hula. Pandiangan. Besok akan kita undang dan kita akan somba. Somba itu kan tulang harus diromba, hula-hula harus somba. Kalau kita ini PPTS ya, itu udah ada aktenya dan udah ada SK Menkumham. Jadi berarti kita itu udah benar-benar berbadan hukum ya. Berbadan hukum. Baik. Untuk mendukung PPTS ini, kita bikinlah berbadan hukum yayasan. Apa tujuannya dilakukan dengan berbadan hukum ini ke depannya? Ya, maksudnya gini, kalau kita berbadan hukum, berarti kita itu harus menjaga. Berarti kita udah sah diakui pemerintah. Kalau kita sah diakui pemerintah, berarti kita harus jaga organisasi ini. Ini bukan organisasi politik, bukan. Organisasi masyarakat. Tapi organisasi ini benar-benar kita jaga nama baik daripada tugas jabat. Baik, luar biasa, Mang. Nah, di acara gondang yang lainnya, apakah ada acara kegiatan sosial yang dilakukan oleh di dalam kegiatan Marsumbusi Hall hari ini? Nah, di dalam hal itu sosial ya pasti adalah mengunjungi saudara-saudara yang ada di Wonosobo ya. Baik. Nah, Amang, ini kan kegiatan ini kan membuat orang semakin semakin rindu dengan kampung halaman nih. Nah, apa harapan Amang kepada seluruh paparan Raja Sijabat ke depannya dalam mengisi pembangunan khususnya untuk membangun Kabupaten Samosir? Harapan saya kepada para tugas jabat itu, lihatlah kampungmu. Lihat dia dari mana kamu asalmu. Nah, dari sinilah asal daripada tugas jabat itu. Jadi kalau dilihat ini, rindu dia kepada kampungnya, berarti bangunlah kampungmu. Nah, bukan maksudnya gini kan, kalau kamu di perantauan udah sukses, lihat kembali kamu ke kampung halaman. Kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Barmen Sijabat. Langsung saja nih saya tembak nih sama Abang Andok Raja Sitanggang Sijabat. Saya panggil Sijabat sekarang ini ya. Nah, tadi sungguh luar biasa semangatnya nih. Bang Ido Tuani Godang dan Bang Ido Godang. Ada harapan khusus nggak kepada Bunguan ini untuk lebih maju ke depannya, Pak Otraja? Baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya kerinduan. Kalau falsafah Batak bilang kalau udah bersatu abang adik itu. Itulah yang paling membahagiakan dalam hidup. Betul. Hari ini peparan tugas Sijabat, Raja Sijabat yang anaknya 7. Bersatu padu, berbahagia, saling menyapa dan saling Marsumbusi Hall. Itulah yang dilakukan sekarang. Mudah-mudahan dengan ini akan selalu kontak batin dan selalu bersama, bersatu,
mewujudkan cita-cita membesarkan nama Opung Raja Sejabat. Iya. Itulah harapannya. Baik. Nah, Pak Toraja, tanpa kita sadari ternyata sudah cukup banyak ini peparan Raja Sejabat yang berhasil sebagai birokrat, sebagai TNI, baik sebagai pengusaha. Bagaimana seorang Raja berupaya untuk merangkul mereka untuk bisa kembali ke Banda Pasugita. Bagaimana seorang Raja bisa merangkul mereka untuk bisa membangun kampung halaman, memastikan Samosir bisa dibangun oleh komunitas marga-marga, khususnya Sejabat hari ini. Baik, jadi inilah rasa cinta Munapasugit. Iya. Jadi ini sebenarnya merujuk kepada cita-cita pemerintah Kabupaten Samosir. Iya. Jadi pemerintah Kabupaten Samosir dengan visinya terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, iya, dan bermartabat secara ekonomi, iya, pendidikan dan kesehatan. Iya. Maka implementasi dari ini kalau kita lihat adalah investasi perbuatan yang harus dilakukan di Samosir itu ada 3 modelnya. Iya. Yang pertama oleh pemerintah itu sendiri, iya, yaitu mungkin melalui alokasi anggaran APBD, iya, baru oleh masyarakat, iya, atau orang yang berasal atau ada hubungan darah dengan Samosir, iya, yaitu masyarakat sendiri, baru private public partnership, artinya bermitra antara pemerintah dan masyarakatnya, iya, untuk membuat yang terbaik untuk Samosir. Dengan ditetapkannya Samosir sebagai destinasi pariwisata super prioritas, maka akan menggugah semua peparan Raja Sejabat untuk berbuat, mengingat dan rindu kampung halamannya, iya, dan selalu akan datang untuk kampung Samosir ini, iya, yang merupakan asal muasalnya. Apalagi Toga Sejabat sudah beryayasan ya, sehingga bisa melakukan sinergitas kepada pemerintah kabupaten. Baik, jadi terbentuknya Yayasan Toga Sejabat. Iya. Artinya melalui yayasan inilah partisipasi marga Sejabat di seluruh dunia untuk membangun Bunda Pasugit. Baik, luar biasa. Ini memang kan semangatnya daripada Ketua Umum dan juga putra Sejabat yang ada di Samosir dan juga bendahara umum ini, Amang Nikolas. Bagaimana Amang memberikan semacam dukungan atau motivasi kepada seluruh peparan Sejabat untuk terus melakukan kegiatan ini ke depannya? Saya akan tanamkan, iya, Argado Bonane Pinasa. Argado Bonane Pinasa, luar biasa. Bagi kita orang Batak, filosofi Argado Bonane Pinasa, iya, harus semua dipahami. Iya. Sehingga meminta sesuatu adalah dengan menunjukkan betapa pentingnya dia, iya, dalam kumpulan itu, iya, dalam semua wadah yang dimungkinkan nanti dibentuk, iya, oleh PPTS, singkatan dari Punguan Poparani Toga Sejabat. Iya. Jadi dengan demikian, dan itu sudah terbukti, iya, dengan kita memancing egonya, ego betapa Bonane Pinasa sangat berharga. Sangat berharga. Betul, betul. Itu sangat besar. Iya. Nah, saya sangat gembira mendengar dari Sekda tadi. Ternyata program pemerintah Kabupaten Samosir ternyata sangat-sangat cocok dengan pemikiran kami, filosofi kita itu. Nah, kalau itulah sebabnya, maka dalam lagu-lagu yang coba kita ciptakan, iya, kemudian lagu yang sudah tercipta, iya, kemudian kita coba ganti liriknya, iya, saya tadi menyanyikan itu, iya, ingat Tugu Persadaran, Sejabat Pitusoh, iya, ingat Sopo Perpunguan, iya, Nadi Turuni dulu. Nah, kalau begitu dia dimanapun dia berada, apalagi semakin jauh dia dari Samosir, rasa rindu itu akan semakin ternyata. Ya. Dan buktinya dari New York datang. Oh iya. Dari Amerika. Oh, dari Australia datang. Wow, dari apa ya? Dari putra-putra Sejabat yang ada di luar negeri nih ya? Benar begitu. Nah, itu diaspora ya. Artinya itu ya, saya tidak meminjam, tapi itu benar kata Presiden John F. Kennedy. Jangan minta apa kepada Punguan, iya, tapi pikirkanlah apa yang kamu berikan untuk Punguan itu. Baik. Begitu, iya, sederhananya. Jadi itu filsafat itu juga bisa dilakukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk margawan ya. Benar. Baik. Di sini juga hadir Ketua Panitia Kegiatan Marso Busihol, peparan Toga Sejabat seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya ya. Ya. Nah, Pak Ketua Panitia, dalam kegiatan ini ada berlangsung 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Apa saja yang dilakukan pada kegiatan ini yang betul-betul membuat seluruh peserta atau peparan ini, saya lihat itu sangat antusias untuk hadir. Silakan. Iya. Acara kita hari ini contohnya ya sudah kita lakukan
acara tortor ya, semua oku masuk boru, masuk panitia. Pada acara ini lebih refresh ya, menumbuhkan lagi bahwasanya sedarah itu melebihi satu perut. Wow, luar biasa. Kalau sekandung atau seperut itu malah melebihi padahal sedarah. Nah, itulah yang kami lihat pada hari ini, luar biasa sekali karena kelihatan suasana itu sangat mengharukan. Itulah intinya Sombusi Hall itu. Kangen-kangenan kalau bahasa Indonesia bilang. Dan itu sudah terbukti. Nah, program-program ini sungguh ternyata membuat seluruh paparan antusias ya. Nah, kedepannya program apa lagi yang akan dilakukan oleh Toga Sejabat? Bagaimana memastikan keterlibatan terutama para generasi muda Sejabat untuk bisa berikan warna bagi Samosir juga bagi bangsa ini. Untuk kepanitiaan kali ini sudah kita praktekkan ya. Generasi panitia kali ini adalah generasi kedua. Kalau beliau-beliau adalah bapak kami, dan kami adalah anak-anaknya. Itu berarti regenerasi itu sudah mulai ada. Ya. Nah, oleh karena itu ya, acara ini akan konsisten dari 5 tahun ke 5 tahun, dan anak muda juga tentu makin tahu artinya sedarah Toga Sejabat luar biasa. Luar biasa kepada ketua yayasan ya, Mang. Sudah jadi yayasan ini. Sudah jadi yayasan, sudah berbadan hukum ya kan. Nah, program untuk generasi muda ini mungkin apa dari yayasan pasti pastikan SDM yang muda ini bisa berkarya di Samosir dan juga di bangsa ini. Terima kasih atas kesempatan ini ya. Memang setelah dibentuknya Yayasan Toga Sejabat, kita sudah melakukan pembinaan generasi muda, dan itu sudah kita lakukan di Jakarta. Kita memberikan bagaimana mereka itu bertata kerama secara Batak. Karena kita tahu anak muda sekarang ini begitu semakin menipisnya untuk bertata kerama. Apalagi ada smartphone ya. Itu jadi kita di Jakarta sudah melakukan itu. Dan juga ya di lain kesempatan juga kita akan memberikan mereka untuk generasi muda bagaimana mereka untuk lebih berkarya untuk diri mereka sendiri, dari diri mereka sendiri. Misalnya membentuk usaha. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kita coba tumbuhkan karena itu program kita untuk generasi muda. Baik. Namun ini akan menjadi kurang kalau tidak disiapkan pendanaannya. Pendanaan bisa dipegang oleh Bendaharum. Saya ngomong Pak Bendaharum. Iya kan, Pak Bendahara. Ini sebagai Bendahara Umum Yayasan Toga Sejabat ya. Sebagai buruh ya, buruh. Kadang-kadang buruh ini serba salah ya. Kadang-kadang hula-hula bilang A, hula-hula yang satu lagi bilang jadi bingungan kan. Tapi semua ada di dalam hatinya. Nah, sebagai buruhnya Sejabat, gimana Pak Nikolas melihat PPTS ini semakin bertumbuh ke depannya? Puji Tuhan, salah satu keunggulan dari marga Sejabat adalah termasuk dari marga yang sudah punya yayasan. Itu bagi bangsa Batak itu sudah hal yang luar biasa karena tidak semua marga punya yayasan, untuk menyatukan itu susah. Tentang keuangan ke depan memang seperti kirim berita tadi, buruh kadang-kadang gampang-gampang susah. Tergantung kepada ketua sebagai supir dan sekretaris sebagai kopilot. Kita hanya mendukung, tapi saya yakin Sejabat luar biasa lembutnya. Pasti kita bisa terobos di luar Sejabat untuk mengisi kas daripada yayasan. Kalau hanya mengharapkan Sejabat, mungkin ada limitnya. Mudah-mudahan Sejabat akan jauh lebih baik dibandingkan oleh marga-marga lain. Yang jelas, satu keunggulan Sejabat, saya sebagai buruhnya Sudi Marlapuk Niroha. Itu keunggulannya, dan itu saya alami. Luar biasa. Terima kasih kepada Ketua Umum, Ketua Pembinaan, dan juga Amang Otraja, dan juga Amang Ketua Yayasan, dan juga Ketua Panitia. Baik, demikian tadi obrolan kita bersama pengumuman paparan Toga Sejabat dan Yayasan Toga Sejabat terkait kegiatan Bang Sombusi Hall hari ini. Semoga acara ini memberikan semangat yang baru kepada seluruh paparan untuk bersatu padu. Ketika sudah bersatu, apapun bisa dilakukan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi generasi muda dan juga marga-marga lain untuk bersatu padu bersama sehingga bisa membangun Samosir tentunya lebih baik. Saya Fernandes Tanggang, Gerimbita TV, Horas.